Adik-adik Kemon semua, apa kabar nih? Kembali lagi dengan Kak Ririn dari Perpustakaan Tenas Effendi. Nah, adik-adik dapat membaca buku ini di Perpustakaan Tenas Effendi yang berada di Jalan Sutomo nomor 1. Nah, langsung aja ya kakak bacakan ceritanya. Di sebuah beranda rumah di lereng kaki Bukit Barisan, tampak seorang kompeni yang gelisah. Ia menghisap cerutu deli dan mengumpulkan asap berkali-kali bak kereta api. Satu pemimpin dibunuh, muncul pemimpin lain yang menggantikannya. Seolah-olah semangat pejuang-pejuang Aceh tidak bisa padam. Letnan Smith tiba-tiba terlambat dari kursinya. Ia sepertinya mendapat ide cemerlang. Ia ingat bahwa ini bulan Agustus 1910. Dan sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Tradisi seperti itu sudah berlangsung berabad-abad, sehingga tidak mungkin dilupakan rakyat Aceh begitu saja. Biasanya, orang-orang kampung mengirim sapi ke tempat persembunyiannya para pejuang Aceh menjelang Ramadan setelah sepengetahuan kompeni Belanda. Tapi kali ini, Letnan Smith punya strategi sendiri. Ia memanggil Opas, polisi pribumi yang menjadi jongos Belanda, untuk memanggil seorang penduduk kampung. Opas, coba kau cari Gusik Fulan yang tinggal di Blangjurat. Suruh orang itu datang kemari, perintah Smith. Ketika Gusik Fulan tiba di rumah Letnan Smith, di Cot Kumbang, di tepi lembah Tengse yang permai, ia melihat ada 2 ekor sapi di situ. Hai Gesik, tolong antarkan 2 sapi ini kepada Tengku Syed Mayat untuk bekal selama bulan Ramadan. Sebagai seorang kampung yang lugu, Gesik Fulan mengantar kedua sapi itu ke tempat persembunyian Tengku Syed Mayat di hutan Alusini. Ia mengantar bersama beberapa kerabatnya. Gesik Fulan dan rombongannya tidak tahu bahwa kepergiannya ke Alusini itu akan membawa malapetaka bagi Tengku Syed Mayat. Bagi Gusik Fulan, mencari tempat persembunyian Tengku Mayat tidaklah sulit. Untuk bisa sampai ke Alusini diperlukan waktu 3 hari dengan berjalan kaki melalui desa Pucok, Pamualam, dan melintasi tepian Kerung Tangse yang indah itu. Tengku Mayat yang biasa mendapat kiriman sapi dari penduduk bersuka cita ketika menerima 2 ekor sapi pemberian Gusik Fulan. Ia tidak curiga, tidak tahu bahwa sebenarnya kedua sapi itu adalah pemberian tentara Belanda. Beberapa hari setelah rombongan Gesik Fulan kembali dari hutan, Letnan Smith memerintahkan Nusi dan pasukannya mencari Tengku Mayat dengan mengikuti jejak 2 ekor sapi yang dikirim Gesik Fulan ke tempat persembunyian Tengku Mayat. Meskipun melintasi sungai dan hutan, jejak sapi itu bisa diikuti Nusi dengan baik. Endusan Nusi mengantarkan rombongan Marsose ke sebuah padang rumput yang terhampar luas antara Alusmi dengan Lok Kuala. Tak jauh dari savana itu, Nusi melihat seorang anak kecil yang sedang bermain di tengah hutan sendirian. Perlahan-lahan, Nusi mendekati anak itu dan menangkapnya. "Siapa namamu?" tanya Nusi berpura-pura ramah. "Aku Umar," jawab anak kecil itu. "Kenapa kamu tangkap saya begini? Kenapa kamu mengganggu saya? Kamu siapa?" tanya Umar dengan geram. "Oh, saya pejuang yang sedang beroperasi di sini." "Ayahmu di mana?" tanya Nusi sambil memberikan biskuit dan permen untuk menghibur Umar. Kepolosan Umar menjadi pintu gerbang bagi Marsose menuju tempat persembunyian Tengku Syed Mayat dan pasukannya. Dalam perjalanan, Umar juga menceritakan bahwa ayahnya memiliki kebun jagung. Mereka biasa makan jagung karena tidak ada beras. Mereka melintasi tebing yang curam, menyeberangi sungai yang deras. "Di sana ada ladang jagung ayah saya," kata Umar lagi. Dari kejauhan, pasukan Marsose sudah melihat ada kepulan asap. Ada beberapa gubuk di sana. Nusi segera mengatur siasat. Ia mengatur formasi pasukan untuk mengepung Alusuni.
Kelewang disiapkan. Matahari petang memancarkan biang lala di langit sebelah barat. Udara sejuk mulai menyelimuti lembah kaki Alimon. Gemercik air Alusimi semakin terdengar sangat jelas. Begitu Nusi dan rombongan Marsose sudah dekat dengan gubuk Tengku Mayat, Nusi menembakkan senapannya memberikan komando. Lalu Tengku Sikmayat langsung menghunas rencongnya. Pejuang-pejuang Aceh langsung menyerbu ke arah datangnya suara senapan. Tapi Karaben Marsose yang telah lama mengintai menghantam mereka dari berbagai arah. Satu persatu, pejuang Aceh berguguran. Tengku Sikmayat pun tertembak dadanya. Ia jatuh ke bumi yang dibelanya. Mayat Tengku Mayat terkapar di halaman depan gubuknya. Desau angin sore mengusik pucuk-pucuk pohon. Suara sayup terdengar seperti mengiriki kematian syuhada. Cut Gambang, istri Tengku Mayat, berlari menyelamatkan bayinya, Muhammad Amin, yang tak berdaya. Suara tembakan pun terdengar menuju ke balik semak-semak itu. Umar yang tidak sadar telah menunjukkan Marsose ke tempat persembunyian ayahnya, terpaku bisu. Fatimah, adik Umar, merasa bingung dan menangis di dalam gubuk. Nusi memerintahkan anak buahnya membawa jenazah Tengku Sikmayat untuk diperlihatkan pada Tuan Smith. Korban lainnya dimakamkan di tempat itu. Sementara Umar dan Fatimah juga dibawa Marsose ke Tangsel. Penduduk kampung gempar mendengar berita syahidnya Tengku Sikmayat. Mereka menyambut berita duka itu dengan perasaan bercampur aduk. Ada yang diam, masyghul, atau berharap berita itu cuma bohong belaka. Begitu pasukan Marsose datang dari hutan Alusimi dengan membawa jenazah Tengku Mayat, semua menundukkan kepala dan berucap, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada bulan Ramadan September 1910, Tangsel, kota kecil di pegunungan Bukit Barisan di Pidi, diselimuti desau angin duka. Tokoh penting, penerus perjuangan Tengku Syekh Samanditiro, telah syahid di tengah Marsose. Letnan Smith bersuka cita mendengar berita kematian Tengku Sikmayat. Ia menghisap dalam-dalam cerutu Delhi sebagai tanda kemenangan. Setiba di tepian Krungmuko, Tangsel, di kawasan Pulau Mausengit, jenazah Tengku Sikmayat disemayamkan. Kain kafan pembalut jenazah Tengku Mayat pun penuh dengan darah. Ketika kain kafan itu diganti karena mau dimakamkan, penduduk justru berebut mendapatkan kain kafan yang penuh darah syuhada itu. Mereka yakin yang digunakan syuhada mempunyai makna bagi yang menyimpannya. Kain itu disimpan dan diwarisi secara turun-temurun di antara penduduk kampung. Yusuf Fulan terkejut tatkala menyadari jejak sapi yang diantaranya dulu telah berbuah malapetaka bagi pejuang Tengku Sikmayat. Irji ila rabbika rohita mardiyah adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah jasad mulia itu ke pangkuan bumi yang dibelanya. Demi tegaknya agama Allah, demi tegaknya kedaulatan negeri pusaka Endatu leluhurnya. Kini penduduk menjadikan makam Tengku Sikmayat di halaman Masjid Pulau Mausengit, Tangsel sebagai tempat ziarah. Meskipun jenazah Tengku Mayat telah dimakamkan, namun semangat perjuangannya tetap diteruskan oleh generasi berikutnya. Nah, sekian dulu ya cerita dari kakak yang berjudul Tengku Mayat Pemilik Kain Kafan yang Diperebutkan. Gimana adik-adik ceritanya? Pasti seru kan? Nah, kalau adik penasaran, adik bisa datang ke Perpustakaan Tenas Effendi yang berada di Jalan Sutomo nomor 1. Makasih adik-adik. Assalamualaikum.